Jawabnya kok kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah ala jami'i ma an'amallahu alaina, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kita muliakan para kiai dan para penyanyi, terkhusus kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ini kami sampaikan, kami baru dapat WA dari beliau bahwa beliau mohon maaf ya, sudah 3 hari beliau gerah sakit. Mudah-mudahan kita doakan sembuh, amin. Tidak bisa hadir. Yang terhormat Kiai Haji Rosidi, Kiai Rosid Mbah Ros, beliau ini Mbah Ros ini dari Bogor. Beliau adalah menangi dari zamannya Kiai Wahab. Kemudian yang terhormat Kiai Haji atau Gus Muafiq, insya Allah sudah di tengah-tengah kita. Yang terhormat tadi juga menyampaikan manaqib Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu Kiai Haji Mun'im Abdul Mun'im. Kemudian yang terhormat Kiai Haji Mas Duki Abdurrahman Al-Hafidh, ini paling tua Kiai di Jombang, usianya sudah hampir 90. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur. Kemudian Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, beliau pejabat ketua PWNU Jawa Timur dan sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebir. Dia adalah cucu dari Kiai Haji Asy'ari. Kemudian yang terhormat Kiai Haji, ini Kiai Haji muda, yaitu sama-sama cucu dari Mbah Wahab, yaitu Kiai Haji Musoddaq Khalid, menggunakan yang pakai kursi roda. Itu adalah Kiai muda dan cucu dari Mbah Wahab, cucu dari Kiai Wahid Wahab. Nanti mau sedikit tausiah menggantikan yang Kiai Miftahul Akhyar. Baik. Kemudian yang terhormat Kiai Ahmad Hasan, ini Rais Suriah, masih gres, baru dipilih ya, Rais Suriah NU PCNU Jombang. Dia juga keluarga tambah beras. Beliau itu mantunya Kiai Haji Nasrullah Ibrahim. Kalau mantu ditambah beras itu jadi keluarga, tapi keluarga penikmat namanya. Penikmat tambah beras ya, itu. Baik, kemudian ini Bapak pejabat Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Desra. Ini terima kasih atas hadirnya, dan dari Kapolres maupun dari Kodim yang hadir, yang mewakili, yang kami hormati. Kemudian nah ini tadi sudah disebut Rektor Unwaha Universitas Kiai Wahab Hasbullah.
Bapak Profesor Dr. Muhammad Gatot Ciptadi. Waktu namanya sebelum jadi rektor tambak beras, beliau Profesor Dr. Gatot Ciptadi. Sama saya ditambahi Pak ya, Muhammad Gatot. Saya sudah keluarga Pondok Tambak Beras. Ini betul-betul jadi Profesor Dr. Muhammad Gatot Ciptadi ini Rektor Universitas Dewa Hasbullah. Terus kemudian ya, langsung ini ya saudara kami ya, putra putri Mbah Wahab yang masih ada, yaitu Ibu Nyai Muktamarah dan Ibu Nyai Mahfudah dan Ibu Nyai Hizbiyah, Ibu Nyai Mujidah. Ya, Ibu Nyai Mujidah ini mantan bupati. Terus para ibu-ibu muslimat itu minta supaya Bumbu Jidah dilanjutkan. Allahumma amin. Dan bapak-bapak ini doanya. Setuju apa enggak? Loh, Bumun pun dengar semua langsung. Jadi panjenengan masih disenangi oleh masyarakat Jombang. Mudah-mudahan nanti siap untuk jadi maju bupati lagi. Allahumma amin. Kemudian para kiai ya di sini ada hadir dari Ampel, ini kiai dari Sunan Ampel Surabaya, kemudian kiai dari Pasuruan. Nah, ini juga ponakan saya, keponakan kami, yaitu Kiai Haji Abdul Mujib. Ini sekarang wakil bupati atau pejabat Bupati Pasuruan. Nah, ini pemilihan nanti kita dorong supaya calon Bupati Pasuruan mudah-mudahan jadi deh. Allahumma amin. Yang Mujib berdiri, yang Mujib. Nah, ini termasuk penikmat juga ini. Mantunya Kiai Najib. Nah, ini Kiai Mujib, ini Mujib Imron, ini adalah pengasuh pondok Al-Yasin di Arnarang Pasuruan. Foto ning anu sinten Pak Mustik. Ya, si foto ni putra-putri Mbah Wahab lho. Kiai Muhammad Najib Wahab. Si Mustik sinten nggih? Insyaallah Masuk Gus Wafi. Doakan, kita dorong dari jauh ya supaya siap untuk maju calon bupati Allah Pasuruan, Bupati Pasuruan. Kalau cucu dan Mbah Wahab harus di pemerintahan ya. Sebab Mbah Wahab itu adalah sosok ulama, tadi sudah diceritakan oleh Kiai Munim tadi. Memang beliau itu pernah mendirikan pokoknya politik atau negara dengan Islam agama itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau sistem orang-orang sekuler itu agama sendiri, negara sendiri. Ini bahwa sama sekali tidak setuju bahwa negara dan Islam atau agama ini bagaikan uang logam yang tidak dipisah, tidak dapat dipisahkan antara sisi sebelahnya, sisi sebelahnya. Jadi harus bersatu antara agama dan negara. Dan Kiai Wahab di sini ya ini ya analisa saya, sebab beliau itu ya mungkin mengambil hadis satu dasar ya, yang apa, dan ini dari situ dimana dalam hadis disebutkan apa itu sinfani idza saluhat nas wa idza fasadat nas, al ulama wal umara. Jadi dalam hadis itu ada lagi al ulama wa fuqaha, al umara wal fuqaha. Jadi maksudnya
dua golongan. Kalau ini hubungannya baik, maka negara akan baik, rakyat akan baik. Tapi kalau negara dengan ulama hubungannya rusak, maka rusaklah negara atau rakyat. Apa itu? Yaitu hubungan ulama, umarok atau ulama. Ini harus, saya rasa di sini dasar dari Mbak Wahab mengapa kita berjuang untuk kemerdekaan. Nah, kita harus ada di dalamnya untuk pemerintahan negara ini, sehingga kita harus punya andil, tapi jangan jadi penonton lah kira-kira gitu. Kita harus juga masuk di dalam pergerakan atau perjuangan di negara maupun pemerintah. Saya rasa itu salah satu doktrin tadi disampaikan oleh Pak Diamun ini. Terus kemudian yang hadirin hadirat yang kami banggakan, kami muliakan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan para yai-yai yang penyanyi-penyanyi yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada hall ini adalah hall yang ke-53. Ini merupakan hall yang istimewa karena peringatan ini adalah satu pasca, ini karena tanggal 20 ini adalah kebangkitan nasional, hari kebangkitan nasional. Jadi kita peringati bahwa ini beliau adalah pembangkit, dia sebagai kebangkitan juga, yaitu Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Jadi persis bahwa bikin NU bersama kiai-kiai itu adalah hari kebangkitan Nahdlatul Ulama, sekarang hari kebangkitan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 20 Mei. Kedua, bahwa kita pasca politik, yaitu pemilu dan pilpres, ini alhamdulillah kita bisa, ini termasuk istimewa. Kenapa? Karena warga NU atau kita ditambah beras sendiri itu waktu pilpres itu ya ada yang nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Nah, setelah hal ini sudah selesai, kita bersatu kembali ya, untuk menjadi warga Nahdlatul Ulama. Ini yang sangat ditekankan bahwa mengapa kita ini kemarin mengadakan pemilu maupun pilpres, ya, kita sekarang kembali, yaitu cinta kepada NU, cinta kepada Pondok Bahrul. Ini Gus, ya, soalnya Gus Rozak ini kebetulan suka nomor 2, jadi makanya begitu nomor menang, nomor 2 jalannya ringan. Alhamdulillah. Ya ini. Ya, tapi yang luar biasa itu ya memang orang kalau paslonnya menang itu lain, semeringah. Ya, enak ngomong gak enak, enggak enak. Ya, jadi lalu senengan nomor kali ini. Alhamdulillah ya, terutama di dunia ini kakanda kita ini rumah kumpul ini, masya Allah, sampai Pak Prabowo maaf ya datang ke tambak beras, cium tangan minta restu ke Benyai Mahmudun, luar biasa, akhirnya jadi. Alhamdulillah ya. Paling di Walhabib terus, bocah Walhabib terus menang. Saya rasa ini hanya saya guru aja intermezzo, yang penting bahwa sekarang ini harus kembali pada habitat, yaitu mari ya kita rukun kembali dan
ya sama-sama saja semuanya kembali. Saya rasa ini sedikit saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Mun'im tadi itu rancangan pembuatan buku, bahkan sudah hampir jadi, mau dicetak, tentang biografi Mbah Wahab. Jadi ini nanti doanya yang akan diterbitkan oleh Unwahab. Ini buku mau jadi pedoman ya untuk ahli sunnah wal jamaah. Disinilah saya pikir saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pesan saya dua hal, pokoknya dua saja. Pertama, ya tadi suka nomor dua nih. Pertama, Mbah Wahab itu tadi belum diceritakan atau sudah demak secara, saya hanya menyampaikan ketika ini belum ditulis, belum ada, dan saya saksi hidup, Bung Cita saksi hidup, dan semua saudara, bahwa Mbah Wahab itu di dalam 40 hari sebelum Muktamar NU di Surabaya tahun 71, beliau itu ada kejadian yang luar biasa. Waktu di rebahan, tiduran di kasur di rumah, waktu itu kita tungguin yang santri itu, kalau tidak salah saksinya Kiai siapa itu, Pajiran Kiai Salim Ashar itu juga saksi baca surat Yasin dengan Muhammad Syahid ada almarhum. Dia itu sendakep tidak bergerak, kira-kira hampir ya lebih 1 menit. Wah, nangis semua. Saya juga nangis semua, bunuh sudah digerak, sudah pot, sudah apa. Begitu berapa ya tadi detik atau 1 menit lebih, dia itu tangannya bergerak. Nanti, aku itu nanti, saya jawab, nonton geria di kamar. Oh, gak situ. Saya penasaran apa itu maksudnya gak situ. Ya saya terus suatu tidak lama, antara ya sejam 2 jam mana, dia cerita, saya garuh, ono kayak wong jubahan itu, boten lebokno, boten enten bang. Oh iya. Terus dia cerita, saat aku itu terus ditekan sama malaikat. Apa? Ya saya minta perleng nang Gusti Allah, bahasa Londo perleng. Minta diperpanjang sampai muktamar pertanggungan jawab saya dan saudara. Jadi ya sudah biasa ya minum ya ayo nang jeding gitu. Tapi itu tadi ceritanya. Jadi minta perpanjangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sampai muktamar mau pertanggung jawabnya selesai, SPJ-nya. Betul, begitu muktamar beliau hadir, tadi disampaikan apa khutbah wadaknya atau iftitah muktamar. Setelah selesai dibacakan oleh khatib, waktu itu yang baca khatib, bahwa dengarin aja di muktamar. Selesai hari itu juga, malam itu juga, wis mulai aku semari tugas apa tanggung jawab Usman lego lah, naik mobil. Dulu mobilnya itu kapiten yang nyopir itu kalau tidak salah Pak Lahurnya Pak Sabi lupa. Nah udah
beliau itu dari tidak sampai selesai muktamar, tidak, pembukaan aja balik 4 harinya baru wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Itulah bertanggung jawab. Jadi makanya ada satu tagline perjuangan, ya, berjuang itu tidak mengenal uzur. Mulai berjuang sampai akhir hayat. Nah, ini. Jadi itu satu yang belum disampaikan, ini jarang cerita. Terus yang kedua tadi, yang kedua saja ya, itu cerita perjuangannya bahwa setara internasional, yaitu Komite Hijaz tadi disebutkan. Inti dari Komite Hijaz yang penting diketahui ialah makam Rasul itu waktu tahun 1925, yaitu Ibnu Saud kuasa Wahabi, itu makam Rasul khusus. Bahwa di antara isi daripada Komite Hijaz usulan kerajaan supaya tidak digusur. Nah, ini maka saya dapat cerita dari Bunyai Mahfudo bahwa Wapres Wakil Presiden sekarang Haji Ma'ruf Amin itu haji tahun kemarin diberikan kesempatan oleh Raja untuk masuk di dalam makam Rasulullah. Begitu masuk makam Rasulullah, yang mendampingi itu antara lain Bu Khofifah Gubernur, mendampingi Wapres Kiai Ma'ruf Amin masuk. Begitu menghadap di makam Rasul, Kiai Ma'ruf Amin itu, ini ceritanya dan saksinya, Kiai Ma'ruf Amin tanya, bilang kepada atau Bu Khofifah, kita bisa masuk ini ke makam Rasul, jasanya Kiai Wahab Hasbi. Allahu Akbar. Itu kalau tidak betul-betul tidak ada Komite Hijaz atau Mbak Wahab berjuang supaya jangan digusur, habis sudah. Gimana makamnya Rasul? Ini menyelamatkan makam Rasul, berarti menyelamatkan umat sampai dunia. Inilah apa namanya jasa yang, nah ini mudah-mudahan nanti ditulis Pak Mukmin, ini asli, ini Wapres yang bicara. Oleh karena itu mudah-mudahan semua amal Mbak Wahab diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini cerita sebagian kecil tentang Mbak Wahab yang 2 hal. Belum, ini termasuk 2, yaitu soal apa namanya, saya pernah dialog dengan Mbak Wahab, ya umur berapa waktu itu, 15-an. Saya tanya ke Abah, Mbah, sampai ndamel NU itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Terus Mbak Wahab, Abah itu ya wacana ADRT. ADRT pun biasa, cuma Abah itu bikin NU itu sebenarnya niat utamanya apa? Tujuannya. Nah, terus saya, apa tujuannya itu ingin supaya negara ini negara Islam atau syariat berjalan di Indonesia? Terus apa jawab, ya tujuannya itu pokoknya bahasa kuno, pokoknya mulai presiden, menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, lurahnya, semuanya sholat. Wes, itu inti daripada perjuangan NU. Kok sederhana dalam hati pulau. Ternyata betul
sholat itu memang imaduddin, as-sholatu imaduddin, tiang agama. Jadi, dan sholat adalah banyak. Di situ mengatakan bisa untuk melawan dari hal-hal yang keji dan sebagainya. Jadi memang lek wis sholat temenan pejabat, gak mungkin korupsi. Ya, soalnya wis sholat temenan. Jadi inilah Mbak Wahab, jawabnya sederhana, mungkin saya dianggap anak-anak gitu. Tapi ini memang saya pikir betul. Ya, cuma waktu itu saya nggak ngomong mulai presiden sampai lurah NU KB, saya nggak bicara, cuma bicaranya sholat. Jadi inilah saya terus terang bahwa saya ini juga ketua PBNU di sekarang. Saya terus untuk berjuang bahwa pemerintah atau negara ini harus tidak bisa pisah dengan Nahdlatul Ulama, karena ini saiki wong NU mesti riyo. Zaman ini Pak Harto susah gak enak menteri NU jedek kadang-kadang. Tapi mulai reformasi terutama Pak Jokowi, wis NU sajane riyo dalam arti jabatannya sudah banyak orang NU. Oleh karena itu ini harus dipertahankan, ya. Ini siapapun presidennya, lebih-lebih Pak Prabowo waktu itu ketemu saya, Bapak pengen menang rangkul NU, nanti NU rangkul jenengan. Yakin kalau ada Pak Prabowo teko tak sampai. Ini artinya apa? Harus presiden atau pemerintah ini saling rangkul-merangkul dengan NU. Ini bahasanya Mbak Wahab waktu rapat akbar di Bung Karno. NU rangkullah saya akan merangkul NU. Itu bukan. Jadi bahasa ini harus terus kita lestarikan selama NU sampai akhir hayatnya NU, terus kita pemerintah negara harus kita dampingi dan kita kawal. Allahumma terakhir atas nama keluarga besar dan panitia kami mengucapkan terima kasih atas kerahuan panjenengan sedaya, dan kedua mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan atau pelayanannya, pasugatannya dan sebagainya, kami dari keluarga besar mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Haji Dr. Ki Haji Muhammad Hasib Abdul Wahab, Ketua Majelis Pengasuh